tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, industri dalam negeri terus berupaya menjaga daya saing, bahkan menjaga tetap beroperasi. Memasuki era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pelaku usaha berharap kebijakan insentif yang selama ini menopang sektor industri bisa dipertahankan, bahkan diperkuat. Utamanya dari sektor manufaktur yang belakangan ini melakukan PHK besar-besaran. Peneliti industri manufaktur menyatakan butuh insentif dari pemerintah seiring dengan masifnya keputusan perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Peneliti Center of Industry Trade and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus mengatakan, fenomena menurunnya permintaan internasional akan produk-produk Indonesia seperti garmen, tekstil, alas kaki, dan industri manufaktur lainnya karena kalah bersaing dengan produk negara tetangga akibat kebijakan low cost production yang diterapkan oleh negara-negara tersebut. Dengan adanya fenomena belakangan ini yang kalau kita lihat ada beberapa catatan mengenai angka PHK tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Nah, ini bagaimana pemerintah bisa memitigasinya. Kemudian juga memperhatikan sektor-sektor yang selama ini mungkin dia terkategori sebagai sektor padat karya, tetapi mungkin memerlukan insentif yang lebih atau memerlukan fasilitasi agar sektor-sektor tersebut bisa bersaing ya dengan industri-industri dari luar negeri. Di mana kita ketahui saat ini kan sudah terjadi yang namanya perdagangan bebas seperti itu. Nah, ini kan konsekuensinya adalah industri dari Indonesia ini secara head to head harus bersaing di pasar lokal dan di pasar ekspor. Nah, ini tentunya bagaimana pemerintah memberikan semacam fasilitasi atau insentif ya atau katakanlah kemudahan-kemudahan yang lain untuk memberikan semacam support lah ya kepada industri, khususnya kalau kita lihat kemarin fenomena industri tekstil dan pakaian jadi ini kan juga kita lihat komponen biayanya juga ternyata cukup tinggi, mulai dari biaya energi kemudian juga logistik. Nah, ini kan bisa diupayakan harus bisa direduksi seperti itu. Kalau kita lihat industri-industri yang saat ini meningkat, nah ini kan industri-industri yang sedang diperhatikan oleh pemerintah, yang tadi saya katakan sedang diberikan karpet merah yang luas. Sebagai contoh industri-industri yang terkait dengan hilirisasi. Nah, tentu saja kita berharap industri-industri yang lain juga diberikan karpet merah, seperti contoh industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, ataupun industri-industri padat karya lainnya. Jadi semuanya bisa diberikan karpet merah agar apa? Agar kembali menggairahkan agar investor ini kembali tertarik untuk masuk ke industri-industri tersebut seperti itu. Tak hanya dari sektor industri padat karya, tuntutan untuk digebernya insentif juga datang dari Asosiasi Kendaraan Bermotor di Indonesia, yakni Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO yang nampak penjualannya melesu pada kuartal pertama 2024 bahkan hingga sekarang. Ketua 1 GAIKINDO Jongki Sugiarto menyebut, pemberian insentif selalu terbukti menjadi salah satu kunci paling efektif untuk memecahkan masalah penurunan penjualan di industri ini. Ia mencontohkan program relaksasi PPNBM ditanggung pemerintah atau DTP kendaraan bermotor yang diluncurkan oleh pemerintah pada Maret 2021 efektif mendongkrak utilitas industri otomotif nasional di tengah penurunan drastis selama pandemi COVID-19. Momentum kebangkitan pasar otomotif nasional kembali sirna, sebab penjualan mobil baru di Indonesia kembali mengalami penurunan pada akhir kuartal 3 2024. Merujuk data GAIKINDO, penjualan wholesale pabrik ke dealer mobil nasional turun 4,8% secara bulanan menjadi 72.667 unit pada September 2024 dari bulan sebelumnya 76.304 unit. Sementara, selama Januari-September 2024, penjualan wholesale mobil nasional berada dalam tren negatif atau turun 16,2% year on year menjadi 633.218 unit dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 755.778 unit. Karena itu, pengamat otomotif Yanes Martinus Pasaribu memprediksi, bukan tak mungkin kondisi di industri TPT nasional bahkan menular ke sektor otomotif, di mana
Industri TPT saat ini sedang mengalami tekanan akibat efek domino perlambatan ekonomi di pasar ekspor dan gempuran impor ilegal dan legal yang memicu gelombang PHK berkelanjutan. Fenomena PHK yang diprediksi sampai akhir 2024 itu akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru. Selain itu, pasar internasional juga masih dalam posisi wait and see terhadap kebijakan ekonomi dan tim ekonomi yang dibentuk oleh presiden baru oleh Prabowo kelak.